Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Fat terletak di Dusun Sengon, Desa Langenharjo, Kecamatan Rogol, Kabupaten Sukoharjo. Pesantren ini berdiri di bawah naungan Yayasan Al-Fat Solo Baru yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, dan sosial pada tanggal 1 Ramadan 1437 Hijriah. Nama Al-Fat diambil karena terinspirasi dari surah dalam Al-Quran, tepatnya surah ke-48 surah Al-Fat, ayat yang pertama yang bunyinya, Inna fatahna laka fatham mubina, yang artinya, sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Quran surah Al-Fat ayat yang pertama. Pesantren ini fokus dalam bidang tahfidzul Quran dengan visi mencetak generasi Qurani menuju mardhatillah dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, bahasa sebagai kunci ilmu, dan kemandirian sebagai karakter. Dan juga diiringi dengan misi: 1. Menerapkan sistem pendidikan berbasis Al-Quranul Karim dan sesuai sunnah Nabi. 2. Menumbuhkan semangat untuk mempelajari dan menghafal Al-Quran secara intensif kepada seluruh santri sehingga menjadi generasi Qurani. 3. Menguasai bahasa Al-Quran dan bahasa internasional. 4. Membentuk santri yang memiliki jiwa bastotan fil ilmi wal jism. 5. Mencetak generasi yang mandiri dan siap menjadi penggerak ekonomi umat. 6. Mencetak generasi yang mampu mengamalkan dan mendakwahkan pemahaman salafus soleh dalam kehidupan sehari-hari. Setelah waktu berlalu, tepatnya 7 tahun lamanya, alhamdulillah Al-Fat terus berkembang dengan izin Allah. Langkah kecil Al-Fat untuk menggapai visi dan misi telah berjalan jauh ke depan. Dengan bergandeng tangan, saling membantu mewujudkan cita-cita umat meninggikan kalimat Islam. Ada banyak kegiatan yang berjalan di pondok pesantren tercinta ini sebagai bentuk ikhtiar nyata dalam membentuk pribadi yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlul Quran adalah cita-cita bagi semua santriwan santriwati Al-Fat. Oleh karenanya, menghafal Al-Quran adalah program utama di pondok pesantren Al-Fat ini. Mulai dengan menghatamkan, lalu membenarkan bacaan, mulai menghafal murojaah, hafalan, dan mempelajari tafsir Al-Quran hingga bisa. Menyelesaikan hafalan 30 juz dalam satu majelis, sebuah amal soleh luar biasa, berbalas dengan surga dan mahkota berlian seterang cahaya. Tentu, Al-Quran bila tidak kita telaah dengan baik, menggunakan ilmu, maka kita dibuat seolah-olah tidak paham akan penunjuk jalan. Aqidah, adab, akhlak, fiqih, tafsir, hadis, bahasa Arab, dan sejarah, serta masih ada banyak beberapa mata pelajaran lagi yang dipelajari di pondok pesantren Al-Fat ini sebagai bekal ilmu bagi santri untuk menjalani kehidupan sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tentunya dengan sarana yang baik, pengajar asatid dan asatidzah yang selalu membantu santri untuk memahami hikmah-hikmah luar biasa dengan tekun dan ikhlas. Dalam keseharian di pondok pesantren Al-Fat ini, para ustadz dan asatidzah dibantu oleh orang-orang pilihan yang terkumpul dalam suatu organisasi yang disebut dengan IST. Mereka adalah santri-santri yang dipilih langsung oleh para asatidz untuk menjadi penggerak para santri untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren, mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi. Tentu, organisasi IST ini menghasilkan berbagai program yang sangat membantu para santri untuk meningkatkan kualitas diri, mulai dari kegiatan olahraga, keterampilan, ataupun mengasah ilmu mereka secara pribadi. Salah satu program inti yaitu Muhadharah, program yang menjadi media dan wadah santri untuk belajar menjadi dai, mulai dari mengelola materi dakwah, berlatih public speaking, dan berlatih menampilkan keterampilan di khalayak publik. Olahraga sunnah dan olahraga umum pun rutin dilakukan, guna menambah keterampilan santri, membangun fisik yang baik, dan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, serta bisa menjadi wadah refreshing bagi para santri Al-Fat. Dan juga karena Allah yang lebih menyukai hamba yang kuat dalam ilmu dan fisiknya daripada yang tak mau mengupgrade diri mereka dalam dua hal tersebut. Sebagai bekal keterampilan atau sekedar melepas penat adalah hal-hal yang didapatkan dalam ekstrakurikuler di pondok kita ini. Mulai dari olahraga futsal, sepak bola, kemudian santri juga dilatih terampil dalam mengoperasikan mobil sebagai sarana mobilitas sehari-hari nanti. Hingga bahkan bekal kesehatan serta komputer yang sangat urgen dalam kehidupan sehari-hari di masa sekarang ini, semua ada di Al-Fat. Santriwan dan santriwati Al-Fat pun selain dididik untuk soleh dan cerdas, namun juga dilatih untuk terampil dan mandiri. Mulai dari memasak, kemudian membersihkan peralatan makan, dan masak pun mereka lakukan secara mandiri. Bahkan, santri dibina untuk berlatih berkebun guna menjadi bekal keterampilan juga sebagai wadah belajar kewirausahaan. Untuk 7 tahun ini, kira-kira apa sih capaian yang sudah digapai pondok pesantren Al-Fat tercinta ini? Alhamdulillah, dengan izin Allah, pondok pesantren Tahfidzul Quran Al-Fat telah mencetak hafizah Quran 30 juz. Bahkan sudah menyetorkannya dalam satu kali duduk. Tentu sebuah anugerah rahmat Allah yang sangat besar.
Capaian luar biasa yang menjadi bukti kerja keras para santriwan dan santriwati dalam menggapai mimpi. Dan juga Al-Fat telah berkontribusi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Setidaknya telah ada 37 institusi pendidikan di Indonesia yang telah diisi pengajar-pengajar lulusan dari pondok pesantren Al-Fat tercinta ini. Mulai daerah Surakarta, Sukoharjo, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Malang, Klaten, Karanganyar, Purbalingga, hingga daerah wilayah Sumatera. Dari mulai pendidikan taman kanak-kanak hingga bangku sekolah dasar dan ustadz atau ustadzah di pondok pesantren. Al-Fat juga meluluskan santriwan-santriwati yang mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di dalam dan luar negeri. Salah satunya adalah Akhi Ghazi Abdillah, santriwan Al-Fat angkatan keempat yang berhasil melanjutkan pendidikan di Yaman. Coba kita dengar apa pendapat Akhi Ghazi tentang Al-Fat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ghazi Abdillah, alumni daripada pesantren Tahfidzul Quran Al-Fat Solo angkatan keempat. Alhamdulillah, setelah menyelesaikan pendidikan 3 tahun di PPTJ Al-Fat, ini sudah melanjutkan pendidikan di salah satu universitas di Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fat juga menyediakan pendidikan lanjutan di Sekolah Tinggi Bahasa Arab dan Bisnis Al-Fat. Di sini santri pun bisa menguasai ilmu alat berupa bahasa Arab dan mendapat ilmu bisnis yang bisa menjadi bekal santri di masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il mu'minina amin. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat, sehingga pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita banyak sekali karunia yang tidak bisa kita hitung satu persatu karunia-Nya. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Pertama-tama, saya ucapkan kepada seluruh jajaran pondok pesantren Tahfidzul Quran Al-Fat, saya ucapkan tahniah barakallahu fikum atas hari jadinya pondok pesantren Tahfidzul Quran Al-Fat yang ke-7, kemudian disertai dengan acara reuni besar-besaran, reuni akbar dari angkatan 1 sampai angkatan 7. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, bahwasanya saya berkesan sekali ketika berada membersamai para santri dan para ustadz di pondok pesantren Tahfidzul Quran Al-Fat, karena di sana diajarkan bukan hanya sekedar memadukan kurikulum dunia, tapi juga dipadukan dengan kurikulum kewirausahaan dan tahfidzul Quran, sehingga benar-benar mencetak generasi yang insya Allah siap digunakan dan siap diandalkan di tengah-tengah umat. Kemudian banyak sekali kesan saya, kenang-kenangan saya di pondok pesantren Tahfidzul Quran Al-Fat, dari para santrinya yang akhlak dan adabnya baik, kemudian santri-santrinya yang diajarkan banyak sekali skill-skill kehidupan, tidak hanya untuk belajar tapi juga contohnya memasak, kemudian bertani, berkebun, beternak dan lain sebagainya. Dan ini adalah sebuah hal yang sangat positif yang bisa kita ambil contohnya. Kemudian saya sampaikan pesan saya kepada santri-santri saya, baik yang sempat bertemu dengan saya ataupun yang tidak, bahwasanya antum harus tetap selalu menjaga niat antum, kesabaran antum dalam thalibul ilm, dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu tidak ada batas dan waktunya. Kemudian untuk para staff-staffnya juga untuk selalu menjaga niatnya. Ustadz-ustadz yang dulu teman seperjuangan saya seperti Ustadz Ibrahim, Ustadz Faris, Ustadz Barro, Ustadz Aan dan lain sebagainya, dan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Antum harus selalu bersabar, jaga niat, karena niat antum itu yang akan mempengaruhi hasil didikan anak-anak didik kita.
Dan jangan pernah merasa pantas, melainkan harus selalu memantaskan diri. Dan kemudian jangan lupa pula untuk selalu menambah wawasan sakofah kita, untuk terus belajar. Jangan merasa karena kita sudah menjadi tenaga pengajar maka kewajiban kita belajar sudah berhenti, tidak ya. Maka harus dilanjutkan kembali untuk mengupgrade kualitas kita. Kemudian saya sampaikan pesan untuk semua yang menonton video ini agar memberikan dukungan, support ke Pondok Pesantren Tahfidzul Quran agar menjadi lebih baik dan lebih maju lagi. Yang Allah titipkan harta yang lebih, maka mari kita berperan dengan harta kita. Yang Allah titipkan tenaga, mari kita berperan dengan tenaga kita. Yang tidak memiliki kelebihan dari dua hal tersebut, ayo mari kita berdoa di setiap sujud kita, di setiap sholat tahajud kita untuk keberkahan para guru-gurunya, kemudian ustadznya, wabil khusus Ustadz Abdul Aziz yang beliau adalah sosok guru kami, kemudian beliau adalah murabbi kami. Beliau banyak sekali kebaikan-kebaikan yang sampai saya sendiri tidak bisa menyebutkan satu persatu, dan itu sangat patut untuk dicontoh. Kita berikan support, dukungan sebesar-besarnya. Kemudian marilah kita bantu, kita saling hulurkan tangan, saling bahu-membahu untuk kemajuan Al-Fat. Dan terakhir, saya berikan closing statement sebelum saya tutup. Saya ambil kutipan dari Ki Hajar Dewantoro. Beliau mengatakan, setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah. Yang maknanya adalah kita memiliki kewajiban dan kita diembankan untuk mengajarkan ilmu apapun itu. Tidak hanya untuk ilmu agama, semua ilmu kita diberikan kewajiban untuk mengajarkan. Bahkan sangat selaras dengan sabda Rasulullah SAW yang beliau bersabda, baligh anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun cuma satu ayat. Kemudian kalimat berikutnya adalah, dan setiap rumah adalah sekolah. Jadi marilah kita jadikan rumah-rumah orang beriman, rumah-rumah orang mukmin menjadi sekolah-sekolah untuk mencetak generasi-generasi gemilang, generasi yang bisa membangkitkan Islam, generasi yang berguna, bermanfaat, bukan justru menjadi sampah masyarakat. Akhirnya sekali lagi saya ucapkan barakallahu fikum, selamat atas hari jadinya Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Fat yang ke-7 serta reuni akbar dari angkatan 1 sampai angkatan 7. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga pada acara milad yang ke-7 Al-Fat acaranya sukses, berjalan dengan lancar dan berjalan dengan khidmat. Semoga Al-Fat kedepannya semakin maju, semakin barokah dan menghasilkan kader-kader santri-santri yang unggul dalam hal hafalan dan dalam hal ilmu pengetahuan. Inilah Al-Fat, dengan sekian banyak langkah dan ikhtiar untuk menggapai cita-cita dan visi bersama dalam menciptakan peradaban bangsa yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan mengembalikan kegemilangan Islam seperti sedia kala, seperti masa Rasulullah SAW. Pesantren taman penghafal Quran, mendidik santri-santri negeri, berkembang mencetak generasi beriman berakhlak mulia. Al-Quran kalam ilahi, Islam jiwa kami, mencetak generasi rohani.